Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa sekalian, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan analisis laporan keuangan dengan materi mengenai laporan keuangan yang subpokok bahasan dari materi laporan keuangan yang dibandingkan terdiri atas 4 subpokok. Yang pertama mengenai definisi dan tujuan analisis laporan keuangan. Yang kedua mengenai prosedur dalam analisis laporan keuangan, yang ketiga mengenai metode dan teknik analisis, dan yang terakhir mengenai analisis perbandingan laporan pokok pertama mengenai definisi dan tujuan analisis laporan keuangan. Definisi analisis laporan keuangan terdiri atas dua kata, yaitu kata analisis dan kata laporan keuangan. Analisis berarti memecahkan atau menguraikan suatu unit menjadi berbagai unit terkecil, yang berarti kita menelaah dari satu unsur ke unsur lainnya. Sedangkan laporan keuangan berarti laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan. Dalam laporan ini bisa diketahui apakah kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan sehat atau tidak sehat. Dan dalam laporan ini juga dapat dilihat apakah perusahaan mengalami kenaikan atau penurunan untuk hasil usaha yang diperoleh perusahaan. Jadi disimpulkanlah bahwa analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi dengan tujuan untuk mengetahui keuangan secara mendalam dalam rangka menghasilkan keputusan yang keuangan. Kita menuju ke tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Posisi keuangan perusahaan dilihat dari segi aset, kewajiban, ekuitas, dan hasil usaha yang diperoleh perusahaan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Misalnya, kinerja manajemen tahun ini mengalami penurunan, sehingga ini yang menjadi kelemahan bagi perusahaan. Bagaimana perusahaan bisa mengatasi kelemahan tersebut agar tidak menjadi masalah di tahun berikutnya. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Misalnya, tahun ini perusahaan memiliki kekuatan dari segi kinerja keuangannya yang memuaskan. Bagaimana perusahaan bisa mengandalkan dan tetap mempertahankan kekuatan tersebut di tahun berikutnya. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan ke depan berkaitan posisi laporan keuangan saat ini. Misalnya, saat ini posisi laporan keuangan dari segi aset mengalami penurunan. Bagaimana perusahaan bisa melakukan perbaikan untuk tahun berikutnya. Kemudian yang kelima, melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan. Apakah kinerja manajemen tahun ini itu perlu dipertahankan ataukah kinerja manajemen perlu dievaluasi. Yang terakhir, sebagai perbandingan hasil yang dicapai dengan perusahaan yang sejenis, apakah hasil yang dicapai oleh perusahaan itu lebih dari perusahaan sejenis pesaingnya ataukah kurang dari perusahaan sejenis. Membahas mengenai analisis keuangan melibatkan penggunaan berbagai laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Di dalam neraca terdiri atas aktiva kewajiban dan ekuitas kepemilikan yang dibuat di akhir tahun. Sedangkan laporan laba rugi terdiri atas penghasilan dan biaya perusahaan yang dibuat pada periode berikutnya. Subpokok kedua mengenai prosedur dalam analisis laporan keuangan. Pertama, tentukan tujuan analisis. Yang harus diketahui, analisis laporan keuangan dilakukan dengan tujuan apa. Yang kedua, pelajari tentang di mana perusahaan bergerak dan hubungan iklim industri dengan proyeksi pengembangan ekonomi. Harus diketahui perusahaan ini bergerak di bidang apa, bidang transport, bidang jasa, atau bidang yang lainnya. Yang ketiga, kembangkan pengetahuan tentang
perusahaan dan kualitas manajemen. Dalam artian pengetahuan dalam mengelola keuangan perusahaan, pengetahuan dalam memanage perusahaan, pengetahuan dalam hal melakukan penilaian kinerja terhadap manajemen. Yang keempat, evaluasi laporan keuangan. Terakhir, rangkum temuan-temuan atas dasar suatu analisis dan ambil keputusan sesuai sasaran yang ditetapkan. Jadi setelah dievaluasi, ada temuan-temuan atau hasil dari evaluasi akan dirangkum dan kemudian itulah yang akan dibuat menjadi keputusan untuk perusahaan. Metode dan teknik analisis. Ada dua metode yang digunakan. Yang pertama yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis horizontal adalah analisis dengan menggunakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode ini disebut pula sebagai metode analisis dinamis. Yang kedua, analisis vertikal adalah analisa yang digunakan dengan membandingkan laporan keuangan pada satu periode saja, sehingga hanya diketahui kondisi keuangan dalam periode yang bersangkutan. Analisa ini disebut pula dengan analisa statis. Pada tabel dilampirkan contoh penggunaan metode analisa vertikal dan horizontal. Pada kolom C, D, dan E, analisa yang digunakan adalah analisa horizontal. Sementara di kolom F dan G, analisa yang digunakan adalah analisa vertikal. Pada kolom C, menyatakan perubahan naik atau turunnya nilai kas dari tahun 2006 ke 2007. Angka diperoleh dari selisih kolom A dengan kolom B. Selanjutnya, pada kolom D, perubahan kas dari tahun 2006 ke 2007 yang dinyatakan dalam persen. Nilai 100% diperoleh dari pembagian dari kolom C dengan kolom A. Sedangkan kolom E adalah perubahan yang dinyatakan dalam rasio atau membandingkan nilai kas 2007 dengan nilai kas di tahun 2006 atau dengan kata lain, kolom B dibagi dengan kolom A. Selanjutnya kita melihat analisis vertikal pada kolom F dan G. Pada kolom F, analisa total jumlah aktiva pada tahun 2006. Pada total aktiva diperoleh angka sebesar 266 atau nilainya sebesar 100%. Nilai 3% pada kas diperoleh dari jumlah total aktiva dibagi dengan jumlah kas. Jadi, analisis ini menyatakan seberapa persen besar bagian kas dari jumlah total aktiva. Sama halnya pada kolom G, seberapa persen besar bagian kas dari total aktiva pada tahun 2007. Teknik analisis terdiri atas. Yang pertama, analisa perbandingan laporan keuangan. Kedua, analisa tren atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan yang dinyatakan dalam persentase. Yang ketiga, analisa dengan persentase per komponen. 4. Analisa sumber dan penggunaan kas. 5. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja. 6. Analisa rasio. 7. Analisa break-even. 8. Analisa laba kotor. Analisis perbandingan laporan keuangan. Adanya perbandingan laporan keuangan akan diperoleh data perkembangan perusahaan yang disebabkan oleh yang pertama, laba atau rugi operasional atau insidentil. 2. Diperolehnya aktiva baru atau perubahan bentuk aktiva. Yang ketiga, timbulnya atau lunasnya utang. 4. Adanya penambahan atau pengurangan modal. Tahun-tahun yang digunakan acuan dalam analisis perbandingan laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama menggunakan tahun awal, kedua tahun sebelumnya, dan yang ketiga rata-rata
kumulatif.